Hujan deras mengguyur tanpa jeda sejak siang, menciptakan dinding air yang seolah memisahkan dunia di dalam truk dan kegelapan di luar. Dari balik kaca depan yang terus disapu bilah wiper, jalan tanah bercampur lumpur, membentang panjang tanpa ujung, licin dan memantulkan cahaya lampu dalam kilau kusam. Butiran air yang jatuh membentuk pola acak, memantul di permukaan kaca, seakan berlomba menutupi pandangan. Di balik kemudi, Mas Budi duduk dengan tubuh sedikit membungkuk, matanya tajam mengawasi setiap lekukan jalan. Setiap kali roda truk sedikit tergelincir, jemarinya mencengkeram setir lebih erat. Misi yang ia emban hari itu bukan sekadar rutinitas mengantarkan barang, melainkan membawa kehidupan bagi mereka yang sedang berjuang di tengah bencana. Truk besar bermuatan penuh itu syarat dengan puluhan kardus bantuan, obat-obatan, makanan instan, selimut tebal, susu bayi, dan perlengkapan darurat lain. Semua sudah dibungkus dengan plastik kedap air, lalu ditutupi terpal biru yang diikat erat dengan tali tambang. Manifest barang sudah diperiksa dan ditandatangani di gudang sebelum berangkat. Budi memahami setiap kardus adalah amanah dari banyak pihak dan harus sampai ke tujuan tanpa kurang satu pun. Di kursi sebelah, Mas Tarjo duduk dengan jas hujan yang sebagian terbuka di dada. Tangannya sesekali meraih handy-talkie di pangkuannya, mendengarkan suara statis bercampur laporan dari kendaraan lain yang sedang bergerak di jalur berbeda. Koordinator lapangan Mas Hamdan memantau seluruh pergerakan distribusi dari posko pusat, termasuk perjalanan mereka berdua. Pukul 2 siang, truk berangkat dari gudang logistik. Langit sudah dipenuhi awan gelap pekat yang bergerak cepat. Jalanan dari gudang menuju daerah terdampak bencana sudah dipenuhi hambatan sejak awal. Belum, semua sudah dibungkus dengan plastik kedap air, lalu ditutupi terpal biru yang diikat erat dengan tali tambang. Manifest barang sudah diperiksa dan ditandatangani di gudang sebelum berangkat. Budi memahami setiap kardus adalah amanah dari banyak pihak dan harus sampai ke tujuan tanpa kurang satu pun. Di kursi sebelah, Mas Tarjo duduk dengan jas hujan yang sebagian terbuka di dada. Tangannya sesekali meraih handy-talkie di pangkuannya, mendengarkan suara statis bercampur laporan dari kendaraan lain yang sedang bergerak di jalur berbeda. Koordinator lapangan Mas Hamdan memantau seluruh pergerakan distribusi dari posko pusat, termasuk perjalanan mereka berdua. Pukul 2 siang, truk berangkat dari gudang logistik. Langit sudah dipenuhi awan gelap pekat yang bergerak cepat. Jalanan dari gudang menuju daerah terdampak bencana sudah dipenuhi hambatan sejak awal. Sisa-sisa pohon tumbang masih melintang di beberapa titik. Genangan air menutup sebagian permukaan jalan dan lumpur di beberapa tempat cukup tebal untuk memperlambat laju kendaraan. Sejak keluar dari area kota, pemandangan didominasi rumah-rumah yang tampak sepi. Beberapa di antaranya rusak parah. Di tepi jalan, sejumlah warga berdiri berpayung seadanya atau mengenakan mantel plastik tipis. Sebagian memandangi truk bantuan yang melintas, seakan berharap barang-barang di dalamnya adalah jawaban atas kebutuhan mereka. Perjalanan yang seharusnya bisa ditempuh dalam waktu singkat berubah menjadi jalur penuh tantangan. Hujan yang terus turun membuat jalan tanah semakin licin, dan di beberapa titik ban belakang truk kehilangan cengkeraman. Rantai besi tambahan dipasang untuk membantu ban menggigit permukaan jalan, tetapi itu pun hanya membantu sedikit.
Setiap kali ban berputar, percikan lumpur menyebar tinggi, menempel di sisi truk dan kaca spion. Target awal adalah tiba di posko sebelum pukul 6 sore. Namun, kenyataan di lapangan jauh dari rencana. Hujan lebat, jalan rusak, dan beberapa kali harus berhenti di titik penyaluran sementara membuat jadwal mundur. Setiap berhenti, Budi dan Tarjo berkoordinasi dengan posko lewat HT atau telepon, meskipun sinyal kerap menghilang di tengah percakapan. Beberapa kali, mereka harus menurunkan sedikit logistik seperti kotak obat atau peralatan medis untuk pos kecil yang berada di jalur yang sama. Menjelang maghrib, jalan semakin sepi. Tidak ada lagi cahaya rumah penduduk di kejauhan, menandakan mereka sudah memasuki wilayah yang jauh dari pemukiman. Vegetasi di kiri kanan jalan semakin rapat, terdiri dari pepohonan tinggi yang rantingnya saling bersilang di atas kepala, menciptakan kanopi gelap yang membuat sore terasa seperti malam. Sekitar pukul 6:30 malam, medan berubah menjadi lebih berat. Di hadapan mereka terbentang sebuah tanjakan landai yang permukaannya sepenuhnya tertutup lumpur tebal. Budi mencoba memacu truk pelan-pelan, namun ban belakang mulai kehilangan cengkeraman. Mesin menderu, tetapi kendaraan tidak bergerak maju, justru ban semakin dalam terbenam. Percobaan kedua pun gagal, meski ia mencoba mengatur posisi gigi dan menambah putaran mesin. Akhirnya ia mematikan mesin. Udara dalam kabin terasa dingin dan lembab, kontras dengan panasnya uap yang keluar dari kap mesin. Mereka berdua turun untuk memeriksa kondisi roda. Jas hujan yang dikenakan langsung terasa berat oleh air yang menetes dari kap truk. Ban belakang nyaris tenggelam di lumpur. Setiap langkah di sekitar roda membuat kaki mereka ikut terperosok hingga mata kaki. Budi dan Tarjo mencoba memasang kembali rantai ban agar lebih kencang. Mereka juga mengganjal ban dengan balok kayu dan batu yang ditemukan di pinggir jalan. Namun, lumpur terlalu dalam dan licin. Setiap upaya hanya membuat ban menggali lubang yang lebih besar. Hujan belum mereda. Lampu truk yang masih menyala menjadi satu-satunya sumber cahaya di tengah kegelapan yang pekat. Cahaya kuningnya memantul di permukaan genangan air, membuat bayangan pepohonan di kejauhan bergerak-gerak seperti siluet makhluk yang berbisik di balik tirai hujan. Tidak ada suara manusia, hanya deru hujan dan gesekan ranting yang terhempas angin. Menyadari situasi yang kian sulit, Budi memutuskan menghubungi posko. Setelah beberapa kali sambungan gagal, akhirnya suara Mas Hamdan terdengar di telinga mereka. Serius namun tenang. Budi menjelaskan kondisi truk yang terjebak di tengah tanjakan berlumpur, jauh dari perkampungan dan di bawah hujan lebat. Hamdan menilai bahwa mengirim tim penolong malam itu terlalu berisiko. Kendaraan lain bisa ikut terperangkap, dan evakuasi dalam kondisi gelap akan lebih berbahaya. Stok di posko, katanya, masih cukup untuk 2 hari, sehingga evakuasi bisa menunggu sampai pagi. Budi menerima keputusan itu meski dalam hati tetap khawatir. Barang yang dibawa adalah kebutuhan darurat. Setiap jam keterlambatan berarti warga di posko harus menunggu lebih lama. Namun, keselamatan mereka berdua juga harus diprioritaskan. Menurut arahan Hamdan, mereka diminta bertahan di lokasi sampai pagi, lalu baru akan dievakuasi bersama truk dan logistik. Kembali ke kabin, Budi memandang Tarjo yang mengangguk setuju. Mereka tahu tak ada pilihan lain. Malam itu mereka akan bermalam di truk, bergantian berjaga. Budi merasakan beban ganda di pundaknya, mengamankan barang dan memastikan keselamatan mereka berdua di tengah jalan yang sunyi. Jalan ini benar-benar sepi dan gelap, sehingga jika ada pihak yang berniat buruk, pertolongan akan sulit datang. Mereka menyiapkan kabin untuk bermalam.
Termos kopi hangat diletakkan di antara kursi bersama beberapa bungkus roti dan biskuit sebagai bekal. Rokok masih cukup banyak, menjadi satu-satunya hiburan kecil di tengah udara basah. Jendela dibuka sedikit untuk sirkulasi udara, meski itu membuat udara dingin masuk. Hujan yang turun sejak sore menambah rasa dingin yang menembus lapisan pakaian. Budi memutuskan untuk berjaga lebih dulu, sementara Tarjo merebahkan kursinya dan mencoba tidur. Dalam beberapa menit, napas Tarjo menjadi teratur, tanda ia sudah terlelap meski hujan masih menghantam atap kabin. Udara di luar kabin semakin dingin, menusuk dari sela-sela pakaian hingga ke tulang. Budi tetap duduk tegak di kursinya. Matanya terus bergerak, mengamati pantulan cahaya lampu truk yang memecah gelap di depan. Sisi jalan di kiri dan kanan hanya tampak sebagai dinding hitam yang sesekali berkilat ketika air hujan menetes dari daun-daun besar. Jalan yang mereka lalui sudah benar-benar sepi. Ia melihat jam tangannya. Angka jarum pendek menunjuk antara 9 dan 10 malam. Artinya mereka sudah hampir 3 jam terjebak di lokasi yang sama. Ia berpikir untuk membangunkan Tarjo lebih cepat, namun menahan diri. Tarjo baru saja terlelap 1 jam lalu, dan menurut kesepakatan mereka, giliran jaga Tarjo dimulai tengah malam. Budi merasakan udara di dalam kabin semakin pengap meskipun jendela sudah dibuka sedikit. Uap napas hangatnya bercampur dengan dingin yang menyusup masuk, membentuk embun tipis di kaca bagian dalam. Ia menggeser tubuh, merasa otot punggungnya mulai kaku. Keputusan diambil, ia harus turun sebentar, menghirup udara luar, dan memeriksa kondisi ban sekali lagi. Headlamp yang sejak sore hanya tergeletak di dashboard kini ia kenakan di kepala. Sorot cahayanya membentuk lingkaran sempit di tanah, bergerak mengikuti setiap langkah. Begitu kakinya menginjak lumpur, bunyi khas lumpur terdengar, disertai sensasi lengket yang langsung menahan sepatu botnya. Tanah di sini benar-benar jenuh oleh air. Ia berkeliling ke sisi kiri truk, memeriksa kondisi ganjal ban. Balok kayu yang mereka pasang sore tadi sudah tertutup lumpur hampir seluruhnya. Hanya menyisakan sudut kecil yang terlihat. Batu-batu kecil yang dijadikan tambahan penahan sebagian sudah bergeser dari tempatnya. Semua usaha mereka siang tadi terasa sia-sia jika dilihat sekarang. Budi memutuskan berjalan sedikit lebih jauh ke belakang truk, sekalian mencari tempat untuk buang air. Sorot headlamp menyapu jejak roda yang tertinggal di tanah. Alur itu terisi air dan memantulkan cahaya seperti cermin yang bergoyang. Saat ia berdiri membelakangi truk, lingkar cahaya sempit itu menangkap sesuatu di kejauhan. Awalnya ia mengira hanya bayangan pohon yang tegak di tengah jalan. Namun saat ia memfokuskan pandangan, bentuk itu tidak lagi terlihat seperti pohon. Ada garis vertikal yang terlalu rapih untuk batang kayu, dan ada bagian atas yang lebih lebar, seolah menutupi kepala. Budi memicingkan mata, mencoba menembus tirai hujan. Perlahan, ia mulai melihat bahwa bayangan itu ternyata hanyalah satu dari beberapa siluet lain yang berdiri berdekatan. Hatinya mulai berdegup lebih cepat. Ia berhenti bergerak, hanya membiarkan lampu di kepalanya menyapu pelan ke arah sumber bayangan. Lingkar cahaya itu mengungkapkan lebih banyak. Beberapa bentuk ramping berdiri sejajar, seluruh tubuhnya tertutup kain panjang yang warnanya nyaris sama dengan tanah, coklat kusam, basah, dan berat oleh air. Bagian atas kain itu ditarik rendah, menutupi kepala dan sebagian wajah seperti kerudung yang dijulurkan hingga ke bawah mata. Budi tidak mendengar langkah kaki mendekat. Hujan seharusnya memecahkan bunyi langkah
namun biasanya akan tetap terdengar cipratan air atau suara lumpur terinjak. Kali ini yang ia dengar hanya desis hujan dan bunyi halus, seperti gesekan kain basah yang diangkat perlahan dari tanah. Sensasi aneh merayap di kulit tengkuknya. Ini bukan suara yang biasa ia dengar di perjalanan malam. Jumlah mereka bertambah. Dari yang semula hanya 5 atau 6 sosok di ujung pandangannya, kini menjadi belasan. Ia tidak melihat mereka datang dari arah tertentu, tidak ada gerak cepat atau siluet yang melintas. Mereka hanya muncul di sana, mengisi celah gelap di antara tirai hujan. Budi menahan diri untuk tidak panik. Ia menundukkan kepala sedikit, pura-pura memeriksa rantai ban, sambil mengamati dari sudut matanya. Mereka berdiri diam, tidak satu pun mencoba mendekat melewati batas cahaya lampu truk. Ia merasakan tekanan di udara di sekitarnya berubah, seperti ruang di antara mereka menjadi lebih padat. Suhu di kulitnya turun beberapa derajat, meski hujan sudah membuatnya basah sejak tadi. Saat itulah ia menyadari bahwa hutan di belakangnya benar-benar sunyi. Kesunyian itu justru membuat desis hujan dan gesekan kain terdengar semakin jelas. Budi tetap memegang gagang pintu kabin sebagai jaminan bahwa ia bisa mundur kapan saja. Ia tahu harus segera melibatkan Tarjo. Menyaksikan bersama akan lebih baik daripada memutuskan sendiri. Perlahan ia menoleh ke arah kabin. Tarjo mulai bergerak dalam tidurnya, mungkin terbangun oleh hawa dingin atau oleh hening yang begitu asing di antara derik hujan. Saat itu, Budi sudah yakin satu hal. Malam ini tidak akan berlalu dengan tenang. Sosok-sosok yang muncul dari kegelapan itu bukanlah peristiwa biasa. Jumlah mereka yang bertambah tanpa suara, gerak mereka yang tak meninggalkan jejak, tatapan bening yang bertahan di balik tirai hujan. Semuanya menandakan bahwa ia sedang berdiri di ambang sesuatu yang belum ia mengerti. Ia mengangkat tangan, mengetuk kaca kabin pelan, memberi sinyal agar Tarjo segera bangun. Di luar, puluhan sosok itu tetap diam, menjaga jarak di luar lingkar cahaya. Tarjo yang baru terbangun masih setengah duduk di kursinya ketika Budi memberi isyarat dengan tatapan yang serius. Isyarat itu bukan sekadar lihat ke sana, melainkan semacam peringatan diam. Tarjo memutar kepalanya dan pandangannya langsung menangkap barisan sosok yang berdiri di batas gelap. Butuh waktu sejenak bagi matanya untuk menyesuaikan diri. Tetapi begitu siluet-siluet itu mulai jelas, wajahnya mengeras. Budi mengenali ekspresi itu, campuran kaget, waspada, dan rasa tak percaya. Ia sendiri, sejak beberapa menit sebelumnya, sudah bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama. Siapa mereka? Dari mana datangnya? Bagaimana bisa berdiri di sana tanpa suara langkah, tanpa cipratan lumpur di kaki mereka? Dan yang paling mengusik, kenapa mereka semua seragam? Bukan hanya pakaiannya, tapi juga tinggi, postur, dan cara berdiri. Di tengah barisan itu, satu sosok bergerak sedikit maju. Gerakannya lambat. Dari jarak 5 meter, bentuk tubuhnya mulai terlihat lebih jelas. Tingginya sedikit lebih rendah dari Budi, posturnya ramping, dan seluruh tubuhnya terbungkus kain panjang berwarna coklat kusam. Kain itu berat oleh air hujan, menempel pada tubuhnya dan menciptakan lipatan-lipatan yang gelap. Bagian kepala tertutup rapat oleh selubung kain yang ditarik rendah, hampir menutupi mata. Udara di sekitar mereka seperti berubah ketika sosok itu berhenti. Hujan masih turun, tetapi butirannya terdengar berbeda, lebih pekat, seperti menimpa permukaan yang tertutup rapat. Di sela bunyi hujan, suara perempuan itu muncul, tidak keras tapi jelas dan jernih. Suara itu menyampaikan bahwa mereka datang dari arah bukit yang berada di kejauhan, wilayah
yang hanya terlihat sebagai gumpalan gelap di balik tirai hujan. Tangannya yang kurus terulur sedikit, menunjuk ke arah sana, lalu kembali jatuh di samping tubuh. Ia mengatakan tujuan kedatangan mereka, menawarkan bantuan untuk mengangkut logistik ke posko. Caranya sederhana, mereka yang jumlahnya banyak bisa memindahkan semua barang dalam satu kali perjalanan. Budi merasakan dada kirinya berdenyut pelan. Tawaran itu memang terdengar logis. Mengurangi beban truk akan memudahkan mereka keluar dari lumpur. Barang-barang di bak sudah terlindungi dengan plastik anti air, jadi hujan bukan masalah. Tapi logika saja tidak cukup untuk menghapus rasa waspada yang menebal. Lokasi ini terlalu sepi, terlalu gelap, terlalu jauh dari pemukiman. Jika ini jebakan, mereka berdua akan menjadi target yang sempurna. Tatapan Tarjo memantul dari sosok perempuan itu ke arah Budi. Tidak ada kata-kata, tapi pertanyaannya jelas. Kita percaya atau tidak? Budi tahu bahwa kawannya sedang menimbang dua risiko besar, penjarahan barang atau penundaan bantuan. Barang di truk adalah amanah yang nilainya tidak bisa dihitung dengan uang. Setiap kardusnya mungkin berarti hidup atau mati bagi penerimanya. Tapi di sisi lain menolak bantuan berarti tetap terjebak sampai pagi, sementara di posko mungkin ada pasien yang membutuhkan obat sekarang. Budi memutuskan berbicara, tapi bukan untuk langsung menerima atau menolak. Ia menegaskan bahwa barang-barang ini adalah titipan untuk korban bencana dan harus sampai utuh di tujuan. Ia meminta jika mereka benar-benar ingin membantu agar menjaga keselamatan dan kelengkapan barang. Ucapannya ia sampaikan dengan nada tegas namun tanpa ancaman. Perempuan itu mengangguk pelan. Gerakan kecil itu seperti memantul ke seluruh barisan di belakangnya. Puluhan kepala ikut menunduk tipis, serempak, seolah satu tubuh yang bergerak dengan satu perintah. Dari arah barisan terdengar bisik-bisik yang rendah, ritmis dan kompak, tetapi tak satu pun kata yang bisa dikenali. Hanya getarannya yang sampai ke telinga. Jumlah mereka kembali bertambah. Dari sela-sela kegelapan, siluet baru muncul di belakang barisan, mengisi celah di antara tubuh-tubuh yang sudah ada. Budi berhenti menghitung ketika jumlahnya sudah lebih dari yang bisa ia ingat dalam sekali pandang. Paling sedikit 60, mungkin mendekati 100. Dan semuanya seragam, kain coklat panjang, tubuh ramping, kepala tertunduk sedikit, wajah terlindung bayangan. Budi memberi isyarat pada Tarjo untuk turun dari kabin. Keduanya melangkah ke belakang truk. Lumpur menghisap setiap pijakan mereka. Bau tanah basah bercampur dengan aroma lain yang semakin terasa pekat. Wangi yang samar-samar, mirip bunga kenanga yang sudah setengah layu, bercampur dengan bau anyir seperti darah. Bau itu bukan dari truk dan tidak terbawa angin. Ia terasa menetap di udara, seperti keluar dari tubuh-tubuh yang berdiri di sana. Mereka sampai di bak belakang truk. Tali tambang penahan terpal dilepaskan satu persatu. Gesekan serat basah menghasilkan suara serak yang terdengar jelas di tengah hujan. Terpal biru itu ditarik mundur, membuka tumpukan kardus yang tersusun rapat. Label di sisi kotak terbaca dalam cahaya headlamp. Obat, makanan darurat, selimut. Plastik pembungkusnya masih kering di dalam, memantulkan kilau basah dari luar. Perempuan di depan memberi isyarat ringan dengan jemari yang pucat. Isyarat dari perempuan pemimpin itu sederhana, hanya gerakan tangan yang kecil. Puluhan sosok yang sebelumnya berdiri diam mulai bergerak serentak. Langkah mereka terkoordinasi tanpa satupun saling berbenturan. Budi dan Tarjo yang berdiri di sisi bak truk merasakan ritme yang ganjil. Semua bergerak dalam tempo yang sama.
Gerakan pertama datang dari 3 sosok yang langsung naik ke bak truk. Mereka tidak memegang sisi bak atau menggunakan pijakan tambahan, hanya mengangkat kaki dan tubuh mereka sudah berada di atas, seakan berat badan mereka nyaris tidak ada. Air hujan yang tergenang di terpal bak terbelah tanpa cipratan, berarti ketika kaki mereka mendarat, satu dari mereka membungkuk, meraih kardus paling atas, mengangkatnya tanpa suara, lalu memindahkannya ke tangan sosok di bawah. Kotak itu segera berpindah ke tangan berikutnya, membentuk rantai yang bergerak ke arah gelap di belakang. Kecepatan mereka mencuri perhatian Budi. Ia sudah sering melihat kerja relawan memindahkan logistik di posko, dan ia tahu ritme tercepat sekalipun akan disertai teriakan koordinasi, suara kaki yang menjejak keras, atau benturan kotak ke bak truk. Di sini tidak ada semua itu, hanya bunyi hujan dan desis kain basah yang bergesekan. Kotak demi kotak berpindah tangan tanpa jeda, tanpa ada yang menghalangi. Dari sudut matanya, Tarjo memperhatikan satu sosok yang bergerak tidak wajar. Sosok itu tidak naik lewat sisi bak seperti yang lain, melainkan seolah melangkah di atas punggung 2 rekannya yang jongkok. Gerakannya ringan, tubuhnya tegak, dan begitu tiba di bak ia langsung menerima 2 kardus sekaligus. Langkahnya mundur tidak tampak goyah, dan ia menghilang ke dalam barisan lagi tanpa menoleh. Bau itu semakin pekat, campuran wangi bunga kenanga yang lembut namun menyengat, bercampur aroma anyer. Budi memperhatikan bahwa setiap kali salah satu dari mereka lewat di dekatnya, aroma itu menjadi lebih kuat, lalu menghilang seperti tersapu angin begitu jarak kembali tercipta. Aroma tersebut tidak pernah melayang bebas di udara. Ia menempel pada tubuh-tubuh itu seperti lapisan tak kasat mata. Budi mencoba fokus pada penghitungan. Setiap kardus yang keluar dari bak truk, ia tandai dalam pikirannya. Namun ia segera kehilangan hitungan ketika laju pemindahan terlalu cepat untuk diikuti. Dalam waktu yang ia perkirakan kurang dari 10 menit, bak truk sudah setengah kosong. Kotak-kotak yang tersisa tersusun rapat di dasar, dan air hujan mulai menggenang di sela-selanya. Kemudian momen itu datang, momen yang membuat bulu kuduk Budi berdiri lagi. Saat menyerahkan sebuah kardus berlabel obat kepada sosok yang berdiri di bawah bak, cahaya headlampnya memantul pada tangan penerima. Jari-jari itu kurus, terlalu panjang untuk ukuran normal, dan di ujungnya kosong. Ada lubang kecil di tempat seharusnya ada daging dan kuku. Lubang yang tembus hingga cahaya di depannya bisa terlihat dari sisi lain. Tidak ada darah, tidak ada tanda luka, hanya rongga yang seolah memang menjadi bagian alami tubuh itu. Tatapan Budi naik perlahan, menembus bayangan kain yang menutupi wajah. Mata yang menatap balik padanya bening dan datar, tanpa emosi yang bisa dibaca. Tidak ada upaya untuk menjelaskan atau menyembunyikan. Setidaknya sampai jari-jari itu perlahan melipat ke dalam, menutup lubang tersebut, lalu turun ke sisi tubuh sambil membawa kotak menjauh. Budi menahan diri untuk tidak menoleh ke Tarjo, tapi dari sudut pandangnya ia tahu kawannya juga melihat. Tarjo sedikit memiringkan kepalanya. Gerakan kecil yang cukup untuk memberi sinyal, "Aku juga lihat," tanpa satu kata pun diucapkan. Kotak terakhir diangkat. Bak truk kini kosong kecuali sisa air hujan yang berputar kecil di cekungan terpal. Perempuan pemimpin itu maju, berdiri sejenak di bawah sorot lampu truk. Gerakan kain di sekitarnya menunjukkan bahwa hujan turun deras, tapi tubuhnya seakan tidak terpengaruh dingin atau berat air. Ia mengangguk kecil, lalu berbalik mengikuti barisan yang mulai bergerak ke arah bukit. Puluhan tubuh itu menyusulnya. Langkah mereka konstan dan teratur, meninggalkan tanah
tanpa bekas yang terlihat. Budi dan Tarjo naik ke kabin. Suara pintu yang menutup terdengar lebih keras dari biasanya, mungkin karena di luar terlalu sunyi. Kunci diputar, mesin menyala dengan getaran berat. Budi memindahkan gigi ke posisi mundur, mencoba manuver pertama. Ban belakang bergerak pelan, rantai besi mencengkeram lumpur. Ia memundurkan sedikit, lalu maju lagi. Lumpur terpercik, tapi kali ini ban tidak lagi terperangkap sepenuhnya. 3 kali manuver maju mundur membuat truk itu akhirnya merangkak naik dari kubangan lumpur. Tarjo menghembuskan napas panjang. Begitu truk stabil di jalan, Budi mengambil keputusan. Mereka harus mencoba mengejar. Jarak ke posko tidak sampai 1 kilometer. Jika rombongan itu benar-benar berjalan kaki membawa beban sebanyak itu, seharusnya mereka bisa terlihat di sepanjang jalan. Namun, sejak meter pertama, lampu truk hanya menemukan jalan kosong. Tidak ada kain coklat yang berayun, tidak ada kilasan tubuh di tepi jalan. Hanya deretan pohon yang basah, akar-akar yang menonjol dari tanah, dan genangan yang berkilat terkena cahaya lampu. Tarjo memandang tajam ke sisi kanan dan kiri, berharap menemukan setidaknya satu sosok, tapi hutan seakan menelan mereka. Ketika truk membelok di tikungan terakhir, cahaya lampu posko muncul di kejauhan, kuning hangat yang menembus basahnya malam. Area posko tampak sibuk. Beberapa relawan masih bergerak di antara tenda dan meja panjang yang dipenuhi kotak-kotak bantuan. Budi memacu truk perlahan, melewati pintu masuk, dan reaksi pertama yang ia lihat adalah keterkejutan di wajah para relawan. Ketika truk akhirnya berhenti sepenuhnya di halaman posko, Budi merasakan dadanya terasa longgar, seolah beban berat yang menekannya selama perjalanan sedikit berkurang. Suara mesin yang dimatikan membuat malam terasa lebih sunyi. Hanya disisipi deru genset yang bekerja keras di sisi tenda utama. Lampu-lampu Petromax menggantung di beberapa sudut. Cahayanya berpendar kuning, menembus kabut tipis yang melayang rendah akibat sisa hujan. Udara di sini terasa lebih hangat dibanding di jalanan hutan. Posko itu sendiri tampak sibuk. Beberapa relawan berjas hujan, setengah terbuka, masih berlalu lalang, membawa karung beras di pundak. Sebagian lain menata dus-dus mie instan di atas meja panjang. Sementara beberapa orang duduk dengan wajah serius di hadapan buku inventaris. Percikan air terdengar tiap kali seseorang berjalan cepat melewati genangan kecil di tanah. Dan dari dapur darurat tercium samar aroma bubur, kacang hijau yang dimasak untuk para pengungsi. Namun perhatian Budi dan Tarjo segera tertarik pada sesuatu yang berdiri mencolok di salah satu sudut tenda. Tumpukan kardus bantuan yang tersusun rapi dan tinggi, plastik pembungkusnya masih mengkilap. Bahkan label pengirimannya pun sama persis dengan logistik yang baru saja mereka bawa di truk. Kardus-kardus itu terlihat bersih. Tidak ada lumpur di bagian bawahnya, seolah baru saja diturunkan di permukaan kering. Tarjo sempat berpikir bahwa mungkin ada pengiriman lain yang datang lebih dulu, tetapi pikirannya segera terpental oleh kenyataan bahwa muatan di bak truk mereka adalah satu-satunya kiriman malam itu dari gudang pusat. Seorang relawan senior, pria berusia sekitar 40 tahunan dengan jaket posko lusuh mendekat. Wajahnya menunjukkan keheranan dan suaranya terdengar datar saat ia mengatakan bahwa ia heran mengapa Budi dan Tarjo membawa kiriman yang sama. Budi mencoba menjelaskan dengan suara yang terdengar ragu bahwa mereka sempat terjebak di lumpur dalam perjalanan. Ia mengatakan bahwa ada rombongan perempuan yang menolong memindahkan logistik itu dari bak truk.
dan bahwa mereka bekerja sangat cepat dan teratur. Penjelasan itu membuat beberapa relawan di sekitar mereka menghentikan aktivitasnya sejenak. Ada yang saling bertukar pandang, ada yang mengangkat alis sambil tersenyum kecut, dan ada pula yang memandang mereka dengan tatapan skeptis. Relawan senior itu lalu mengatakan bahwa selama ini tidak ada rombongan yang masuk ke posko. Ia menegaskan bahwa pintu gerbang selalu dalam jangkauan pandangan mereka dan semua yang masuk tercatat. Tidak seorang pun melihat ada kelompok besar orang membawa kardus di tengah hujan malam. Ucapan itu membuat Budi merasakan hawa dingin merayap naik di punggungnya. Tarjo tampak menunduk, tangannya mengusap lengan, seolah hendak mengusir rasa dingin yang tidak hanya berasal dari cuaca. Mereka berdua mulai menyadari bahwa cerita ini, jika dibagikan pada orang luar, akan terdengar seperti kisah yang tidak masuk akal. Akan selalu ada yang mengira mereka sedang berhalusinasi akibat kelelahan di jalan. Untuk menghilangkan ketegangan, mereka ikut menurunkan sisa muatan dari truk. Namun Budi tidak bisa mengabaikan tumpukan di sudut tenda itu. Susunannya terlalu rapi, terlalu simetris untuk ukuran penataan logistik darurat yang biasanya dilakukan terburu-buru. Bahkan kotak yang biasanya penyok atau tergores pun di sini tampak mulus. Saat semua muatan selesai diturunkan, hujan mereda menjadi gerimis. Dari arah lapangan luas di belakang posko, terdengar samar suara gemerisik kain basah yang digesek angin. Budi yang berdiri di dekat pintu tenda menoleh, dan matanya langsung tertumbuk pada pemandangan yang membuatnya menahan napas. Di tepi lapangan, tepat di batas cahaya lampu posko, berdiri barisan puluhan sosok bersarung dan berkain coklat. Tubuh-tubuh itu tegak, kepala sedikit menunduk, dan di depan mereka berdiri perempuan yang memimpin rombongan itu. Sosok yang sama yang dilihat Budi di jalan. Perempuan itu menatap lurus ke arah posko. Lalu tanpa peringatan, seluruh barisan itu membungkuk pelan secara bersamaan. Gerakan mereka begitu sinkron seperti diatur oleh denyut yang sama. Angin berhembus, membawa aroma kenanga yang tajam, dan menusuk hingga Budi merasa udara yang ia hirup menjadi berat. Seakan setiap tarikan napas memaksa aroma itu masuk ke dalam paru-parunya. Saat Budi mengedip, barisan itu sudah hilang. Tidak ada jejak kaki di tanah becek, tidak ada alur langkah yang menuju ke hutan. Lapangan hanya menyisakan kabut tipis yang menggantung rendah di atas rumput, bergerak perlahan seolah baru saja dilalui sesuatu. Tarjo yang tiba-tiba berdiri di sampingnya tidak mengatakan apapun. Mereka hanya saling memandang, dan dalam tatapan itu tersimpan pemahaman yang sama. Apa yang mereka lihat malam ini benar-benar nyata, dan bantuan yang mereka terima bukanlah bantuan dari manusia. Setelah kejadian di lapangan malam itu, Budi dan Tarjo memilih diam. Mereka sama-sama tahu menceritakan apa yang baru saja mereka lihat hanya akan menimbulkan tatapan curiga atau senyum mengejek dari orang-orang di posko. Lagi pula, pengalaman itu terlalu aneh untuk dirangkai menjadi kata-kata yang wajar. Maka, sepanjang sisa malam, mereka hanya bekerja dalam diam, menyusun karung beras, memindahkan dus mie instan, dan mencatat jumlah barang sambil sesekali mencuri pandang ke arah lapangan yang kini kosong. Namun, meski tubuh mereka bergerak, pikiran Budi terus kembali pada barisan sosok bersarung itu. Menjelang lewat tengah malam, posko mulai tenang. Suara genset terdengar lebih jelas, disertai geskan kain terpal yang ditiup angin. Para relawan satu persatu masuk ke tenda tidur, meninggalkan hanya 2 orang di area logistik, Budi dan Tarjo. Entah dorongan dari mana, Budi memutuskan untuk keluar sebentar, mengatakan pada Tarjo bahwa
Ia ingin mengecek kondisi lapangan di belakang tenda. Udara di luar terasa lebih dingin daripada yang ia bayangkan. Kabut tipis mulai turun, menggulung rendah di atas tanah. Ketika matanya menyesuaikan diri dengan gelap, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Jalur tanah yang anehnya kering memanjang dari arah hutan menuju tepi lapangan. Lebarnya hanya 0,5 meter, lurus, dan berhenti tepat di titik tempat rombongan itu berdiri tadi malam. Tidak ada lumpur di jalur itu, seolah hujan deras sebelumnya tidak pernah menyentuhnya. Tarjo yang ternyata diam-diam mengikutinya mendekat. Ia melihat jalur itu, lalu berkata lirih bahwa ia belum pernah melihat tanah di sini mengering seperti itu, apalagi hanya pada satu jalur sempit. Ia menambahkan dengan nada ragu bahwa jalur itu mengingatkannya pada bekas lintasan benda berat yang diangkat beramai-ramai, atau mungkin lintasan sesuatu yang tidak menyentuh tanah seperti manusia. Mereka berdiri di sana cukup lama. Angin yang bertiup dari arah hutan membawa hawa dingin yang menusuk kulit, disertai bisikan samar dedaunan. Ada dorongan untuk mendekat, menelusuri jalur itu ke arah pepohonan, tetapi ada pula perasaan kuat bahwa melangkah melewati titik tertentu adalah melanggar batas yang tidak boleh dilewati. Akhirnya, keduanya memilih mundur dan kembali ke tenda, membawa serta rasa penasaran yang menggantung di benak masing-masing. Keesokan paginya, suasana posko kembali sibuk. Matahari yang muncul di sela awan menyoroti lumpur yang mulai mengering, dan aktivitas bongkar muat logistik berlangsung lebih cepat karena cuaca mendukung. Budi yang belum puas dengan apa yang dilihatnya semalam, sengaja mencari alasan untuk kembali ke lapangan. Namun, jalur kering itu sudah hilang. Tanah basah merata, penuh bekas tapak kaki relawan dan roda gerobak dorong. Tidak ada satupun tanda bahwa jalur itu pernah ada. Ia mencoba bertanya pada beberapa warga yang membantu di posko. Sebagian hanya mengangkat bahu, tapi ada pula yang menanggapinya dengan cerita samar. Seorang bapak tua berbisik bahwa di daerah ini ada rombongan gaib yang muncul ketika bantuan datang, terutama di malam-malam tertentu. Mereka dikenal sebagai penolong, tapi juga tidak pernah menyebutkan siapa mereka atau dari mana datangnya. Orang-orang yang pernah melihat mereka selalu menggambarkan hal yang sama: pakaian basah, wajah pucat, dan langkah tanpa suara. Cerita lain datang dari seorang ibu parubaya yang sedang mengaduk bubur kacang hijau di dapur darurat. Ia mengatakan bahwa sejak kecil ia pernah melihat sekelompok perempuan membawa karung beras melintasi jalan setapak menuju desa, tapi begitu diikuti, mereka menghilang begitu saja di tikungan. Namun, baik si bapak maupun si ibu itu sepakat untuk menutup pembicaraan dengan cepat. Menjelang siang, Budi dan Tarjo bersiap kembali ke gudang pusat. Mereka memilih jalur yang sama seperti saat berangkat, ingin memastikan bahwa titik di mana mereka terjebak lumpur semalam benar-benar nyata. Perjalanan pulang terasa lebih singkat di bawah terik matahari. Namun ketika mereka melewati lokasi tersebut, pemandangannya membuat bulu kuduk berdiri. Bekas roda truk mereka masih terlihat jelas, tetapi tidak ada satupun jejak kaki manusia di sekitarnya. Padahal, jika rombongan perempuan itu benar-benar menurunkan logistik di sana, tanah pasti penuh dengan tapak kaki. Yang terlihat justru tanah becek polos, tanpa jejak sama sekali. Sampai di gudang, laporan pengiriman mereka dicatat tanpa masalah. Tidak ada yang menanyakan mengapa waktu tempuh mereka begitu lama, atau mengapa logistik di posko sempat dobel dalam pencatatan. Semua tampak menerima bahwa bantuan sudah sampai dengan baik.
Hanya Budi dan Tarjo yang menyimpan rahasia bahwa prosesnya melibatkan sesuatu yang berada di luar pemahaman manusia. Demikianlah kisah yang kami bawakan ini. Semoga kisah ini dapat menghibur teman-teman semua dan diharapkan cerita ini bisa bermanfaat. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini dan juga yang telah mendukung channel ini. Semoga kebaikan yang dilakukan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun pengucapan dalam menceritakan kisah ini. Sampai jumpa lagi di kisah kami berikutnya. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua.